Negara Indonesia merupakan negara dengan ribuan suku bangsa dengan keunikan dan budayanya masing-masing. Salah satunya adalah suku anak dalam yang di tengah derap dunia yang melaju cepat, memilih untuk hidup berdampingan dengan alam untuk mempertahankan adat istiadat secara turun-temurun. Suku anak dalam adalah masyarakat rimba yang tinggal dan hidup di dalam hutan, wilayah Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Nah, suku anak dalam ini salah satu komunitas adat ya yang masih eksis di Jambi. Nah, suku anak dalam itu sebenarnya terbagi, ada lagi bagian misalnya kayak orang Talamamak, orang rimba, suku batin seperti itu. Nah, kalau yang sama kita sekarang ini orang rimba. Sehari-hari orang rimba ini mata pencariannya berburu meramu. Sebagian juga sudah mulai berkebun, tapi kurang intens. Akses dan medan yang terjal menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat suku anak dalam mengakses kemajuan zaman. Suku ini hidup secara nomaden, bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan di alam dan jauh dari kehidupan perkotaan membuat mereka tertinggal dari hiruk-pikuk yang ada di luar hutan, tidak terkecuali pendidikan. Membelah sungai di belantaran Kalimantan, menantang derasnya arus sungai untuk sampai ke kawasan Benau Sejau, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Di sini ada suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan, suku Punan Batu namanya. Lokasinya berada di bentang alam kars yang membentang dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Saat ini, jumlah mereka sekitar 100 orang saja dengan 36 kepala keluarga. Mereka hidup berkelompok dan dalam satu kelompok terdiri 1 hingga 5 keluarga. Setiap hari, kelompok kecil suku Punan Batu berjalan mengelilingi hutan untuk mencari makanan. Target utamanya adalah umbi-umbian. Mereka juga mencari hewan buruan. Mereka tidak mengenal konsep berkebun, berternak maupun menyimpan makanan. Setiap hari di sini ngapain aja? Berburu. Berburu apa aja? Burung, tupai, kan, babi, payaunya, kijang. Kalau nggak dapat itu biasanya nyari apa? Cari ubinya keriting, tubong, lalat, raket. Itu setiap hari jalan ya? Setiap hari. Itu dicari untuk sekali makan? Ya. Jadi kalau habis besok cari lagi? Besok cari lagi. Kebanyakan makanan diolah dengan cara dibakar dan direbus. Mereka juga kadang menggorengnya dengan menggunakan minyak babi. Namun sayang, babi hutan makin sulit ditemukan karena luasan hutan jelajah mereka makin sempit akibat perambahan. Karena nomaden, mereka membangun pondok-pondok kecil di tengah hutan. Di bawah rindangnya pepohonan, pondok ini disebut lapo. Mereka membangun pondok beralaskan batang pohon dan beratapkan dedaunan. Satu pohon untuk satu keluarga. Ukuran pondok tergantung jumlah anggota keluarga. Penjelajahan saya kali ini akan mengunjungi sebuah suku di pedalaman Sulawesi Selatan, yaitu suku Kajang. Tepatnya di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, atau sekitar 250 km dari kota Makassar. Hingga kini, suku Kajang hidup dan tinggal di tanah yang mereka anggap sebagai warisan leluhur. Mereka menyebutnya sebagai Tanah Toa. Akhirnya setelah 1 jam dari Bulukamba, kita sampai di pintu gerbang utama suku Kajang. Nah, sebelum kita memasuki kawasan suku Kajang, kita harus memakai baju warna gelap atau warna hitam. Ibu bawa nih, kaos atau baju warna hitam. Tapi ini nggak boleh dipakai karena ada warna merahnya. Tenang aja, gue bawa baju yang lain. Sekarang kita ganti baju dulu ya. Saatnya kita jalan-jalan di Tanah Toa suku Kajang. Tapi tas ini ada warna merahnya, jadi harus ditutupin plastik.
Di Tanah Toa ini, suku Kajang terbagi menjadi dua kelompok, suku Kajang luar dan suku Kajang dalam. Dan di Dusun Benteng, saya langsung disambut para pemangku adat. Silakan Pak. Iya. Sabe mama ki. Tandingnya hakun suruh mama ni baju mama. Seperti biasa, saya disambut dengan sebuah ritual umum di suku pedalaman, yaitu makan sirih. Udah pahit. Kayak makan batu lah untuk kerikil. Selanjutnya, ritual pemasangan ikat kepala. Jadi harus pakai ini, ikat kepala namanya pasapu. Jadi kita boleh keliling-keliling ngomong ini. Ya, Bapak, saya mau keliling-keliling dulu boleh? Apa harus ada lagi acaranya? Acara suling. Oh, menonton suling, boleh. Ya. Merinding. Begitulah rasanya saat pertama kali mendengar alunan dari suling atau basing ini. Basing adalah alat musik sepanjang 1 meter dan terbuat dari bambu, bagian ujungnya dihiasi tanduk kerbau. Luar biasa, mereka meniup basing tanpa henti bernafas. Selain itu, semakin lama, alunan basing membuat saya terlena. Ada tugasnya masing-masing ternyata. Saya pikir tadi awalnya akan bapaknya yang kampak, ternyata enggak. Mama-mamanya yang bertugas untuk mencari ulat dan juga membelah pohonnya setelah sudah tumbang. Taruh dulu. Mana ini dia? Wow. Benar saja, setelah pohonnya dibelah, kita buka dalamnya, banyak sekali harta karunnya. Tapi harta karunnya itu ulat. Sagu merupakan tumbuhan yang mudah ditemukan di hutan rawa, seperti di Papua bagian selatan ini. Setiap bagian pohon sagu memberi manfaat bagi masyarakat suku Kombai, mulai dari aksesoris sandang, sumber makanan, hingga material membuat rumah tinggal. Jadi memang kalau ulat sagu ini ketika dia di dalam pohon, ya yang sudah tumbang jatuh. Ketika memang di dalam pohon, jadi dia itu memang membuat sarangnya sendiri, jadi membuat mana lagi? Oh iya banyak lagi. Oh iya, tuh. Wah, wah, saya mau ditusuk. Kepalanya tajam. Wah. Nah, ini jadi dia tuh membuat rumah dari serbuk-serbuk kayu untuk dia berlindung. Jadi seperti ini nih letaknya. Nah, ketika kita ambil rumahnya, itu pasti ada isinya di dalam seperti ulatnya. Nah, ini hasilnya lumayan banyak loh dari satu pohon. Coba kita kumpulin dulu. Ayo Mama, kita taruh di situ. Wow, ini semua sudah habis. Satu pohon sudah habis ya? Sudah. Mande dealo dari satu pohon hasilnya ini dia nih lumayan banyak. Tuh, banyak banget. Iya, dia jatuh ya. Awas hati-hati. Nah, dari satu pohon ini hasilnya. Dan jangan salah, ini pohon ke-21 yang sudah diambil ulatnya untuk nanti di pesta. Coba bayangin, di pesta nanti banyak ulatnya, jumlahnya ada berapa? Saya udah nggak kebayang karena dari satu pohon aja udah banyak banget. Bagus. Rasanya getir. Tidak ada rasa.
getir. Kayaknya lebih enak kalau dimasak ya Mama ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi sekarang saya bukan bikin kerangka untuk membuat gedung, tapi kita hari ini mau membuat rumah pohon. Rumah bulat termasuk rumah adat Nusa Tenggara Timur. Dari atap sampai bawah tertutup ilalang kering. Pintu masuk dibuat agak rendah sehingga harus menunduk jika akan masuk rumah bulat. Meski sederhana, rumah bulat mampu melindungi penghuninya dari hawa dingin. Nah, uniknya, tempat memasak di rumah bulat berfungsi juga sebagai tempat mengawetkan bahan makanan. Sebagai tempat menyimpan hasil panen, dibangunlah lopo di bagian depan rumah bulat. Lopo juga menjadi lokasi kumpul keluarga. Lopo adalah tanggung jawab istri, jadi tidak boleh sembarang orang bisa naik ke lopo. Persediaan makanan dalam lopo harus bisa mencukupi kebutuhan pangan selama 1 tahun. Selesai. Awak tak mesti sound lop ka ay kay nahat. Ay pena, fue, ane, ay minhan, sanuta. Buhan. Kalau now ain, kami bisa faesan saya. Masih babdo kami misalkan saya. Awan hinam misalkan saya. Awomatnya ait saya ait. Lopo ibaratnya adalah gudang harta keluarga. Mesti dijaga dan diatur penggunaannya. Jangan sampai kosong, bisa bahaya tuh. Makanya, penggunaan isi lopo harus seefisien mungkin. Hasil panen yang disimpan dan dipergunakan harus diperhitungkan masak-masak. Halo semuanya. Samin merupakan sebutan bagi keturunan para pengikut Samin Suron Siteko, seorang tokoh yang mengajarkan pengetahuan kearifan lokal dan interaksi antara manusia dengan alam, yakni sedulur sikap. Sebutan suku Samin disematkan karena mereka mengikuti dan mempertahankan ajaran Samin Suro Sinteko yang muncul pada masa kolonial Belanda di tahun 1890. Samin Suro Sinteko atau Raden Kohar juga dikenal sebagai Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Surya Ngalam yang lahir pada tahun 1859 di Desa Peloso Kediran, Kecamatan Radu Blatung, Kabupaten Blorang. Ayah Samin Suro Sinteko bernama Surawijoyo yang juga dikenal sebagai Samin Sepuh. Samin Suro Sinteko mengajarkan sedulur sikap yang secara turun-temurun dipertahankan dalam keseharian masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Samin mengobarkan semangat perlawanan yang dilakukan tanpa kekerasan. Perlawanan masyarakat Samin dilakukan dengan cara menolak membayar pajak, serta menolak segala peraturan yang dibuat pemerintah kolonial. Pembangkangan inilah yang membuat munculnya citra buruk orang Samin di tengah masyarakat pada saat itu. Suku Samin kemudian mengisolasi diri, hingga akhirnya pada tahun 1970-an mereka baru mengetahui jika Indonesia telah merdeka. Masyarakat Samin dapat ditemui di 2 wilayah seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, dan Blora, Jawa Tengah. Orang Samin hidup serba sederhana. Dalam pandangan mayoritas orang kota, rumah-rumah mereka dari papan kayu. Di sekelilingnya ada tegal dan sawah yang hijau dan luas. Selain itu, mereka gemar saling membantu jika sesamanya ada yang kesulitan. Mereka tak meminta bayaran. Semuanya ikhlas berbondong-bondong menolong.
Mayoritas dari mereka bermata pencaharian sebagai petani dengan menerapkan sistem pertanian yang tetap menjaga keseimbangan alam. Sebab bagi mereka, hidup berasal dari dan untuk alam. Masyarakat Samin berpegang teguh pada ajaran sedulur sikap yang terdiri dari tuntunan, papali atau larangan, dan pedoman. Ajaran itu berisi pesan moral antara lain jujur, sabar, dan menerima dengan ikhlas akan anugerah Sang Pencipta. Tuntunan tersebut saling berintegrasi dan menjadi perekat hubungan antar sesama manusia, yang akhirnya membentuk kedamaian pada masyarakat Samin. Sikap juga dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab. Suku Samin memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Sebagai pembendung sifat-sifat tercela, ada pula larangan mutlak dalam ajaran Samin, seperti bersikap dengki, iri, serai, dan tidak membeda-bedakan sesama makhluk hidup. Larangan inilah yang menjauhkan masyarakat Samin dari segala bentuk kejahatan, sehingga tingkat kriminalitas sangat minim di daerahnya. Selebihnya, untuk mempertahankan konsistensi norma hidup yang arif, masyarakat Samin berpegang teguh pada 3 pedoman, seperti pangucap, partikel, dan kelakuan yang artinya ucapan, pikiran, dan tindakan yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, masyarakat Samin Bojonegoro senantiasa berjaga. Pada masa kini mereka tidak lengah dengan tetap merekatkan ajaran-ajaran Samin pada kehidupan sehari-hari. Dari keindahan hidup yang berpendar dari kearifan dan kesederhanaan, ambisi dan egoisme yang menjangkiti kebanyakan masyarakat modern nyaris tak dilihat. Mereka tidak hanya memikirkan tentang keseimbangan alam dan kerukunan hidup antar warga saja, namun juga memikirkan kelangsungan alam untuk generasi penerus dan membantu dalam menjaga keutuhan persatuan nasional. Bagaimana bisa ajaran tersebut bertahan di era yang sudah modern ini? Karena ajaran tersebut sudah menyatu pada sistem kehidupan masyarakat Samin.